Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Despita Azhari dengan NIM 13008. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas besar anstruk saya yang dimana tentang metode kekakuan yang metode kekakuan yang dimana saya memilih struktur yaitu pull up bar untuk olahraga yang mempunyai derajat kebebasan 6 seperti tergambar pada Excel. Sebentar. Untuk gambarnya ini derajat kebebasannya seperti ini, ada 6 yang mempunyai D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Dan saya asumsi beban meratanya itu 2 kilonewton per milimeter. Step pertama itu membuat strukturnya dengan aplikasi Limpro. Itu pertama kita cek ini karena saya kayak asumsi L1-nya itu 2 meter, jadi segini dan 1 meter, dan L3-nya sama dengan L1, 3 meter. Lanjut, pilih disambungkan. Jangan lupa pilih tumpuannya. Saya memilih fixed karena pull up bar itu ditanam oleh tanah jadi fix. Dan untuk setiap elemen itu saya mengasumsikan untuk elemen satu itu saya memakai beton, dan di mana untuk elemen 2 ini saya memakai baja, silinder, dan untuk elemen 3 ini beton balok. Cara mengaturnya seperti ini. Kita pencet ini. Lalu calculate. Untuk elemen 1 saya akan memakai milimeter. Saya asumsi untuk B-nya itu 150 dan D-nya itu 200 karena dari cm itu ke mm, jadinya 15 cm ke mm jadi 150 dan 20 cm jadi 200. Untuk ini compute, close, define. Terus untuk satu lagi untuk yang baja saya memakai round. Untuk silindernya jadinya pakai milimeter, diasumsikan 150 meter, 1 mm. Compute and close, define. Oke, jadi kita udah punya tipe 2 untuk balok dan tipe 3 untuk silinder baja. Untuk ini pilih setiap elemen dengan cara seperti ini. Pilih tipenya tadi. Untuk tipe 2 itu untuk balok, tipe 3 itu untuk silinder. Berarti untuk elemen 1 dan elemen 3 itu memakai tipe 2. Elemen 2 itu saya memakai tipe 3. Ini saya asumsikan tipe 3 silinder. 1 dan 3 itu memakai tipe 2. Ya, seperti yang digambarkan, untuk yang tipe 2 itu balok, untuk tipe 3 itu silinder. Saya mengasumsikan beban merata yang dimana 2 kilonewton per mm. Jadinya saya di sini ngaturnya on member. Untuk beban merata itu pakai distribute, dan saya 2 kilonewton per milimeter. Kenapa di sini minus? Karena nanti yang bakal terjadi itu turun ke bawah, jadinya diasumsikan dengan minus. Untuk ini membernya itu saya ngasih di 1 yang tadi kayak gini, define, asin, oke. Jadinya kita udah siap strukturnya dan langsung di run. Oke. Di sini ada momen. Di sini bisa kelihatan momen. Ini untuk gaya geser, ini untuk gaya aksial, ini untuk defleksi, dan ini untuk reaksi. Oke, kalau digedein seperti ini. Nah, ini bisa cek satu momen, kayak geser, terus defleksi,
dan reaksi. Oke. Di sini terdapat data-datanya juga di displacement. Lanjut ke perhitungan Excel. Oke. Saya akan menjelaskan perhitungan Excel saya, yang dimana seperti halnya tersebut, pertama saya menjelaskan, saya di luas penepang 1 itu memakai balok, jadinya saya memakai di mana diperkirakan, kalau misalnya bukan diperkirakan, pada balok itu di mana inersianya itu memiliki rumus 1/12 BH pangkat 3 dan luas areanya itu A, asumsinya B kali H. Di sini untuk balok di A1 berarti saya memakai tadi B-nya kan 150, hanya 200. Jadi dikali jadinya dapat 30.000 mm. Dan untuk A2-nya itu saya asumsi untuk baja silinder, di mana mempunyai luas area untuk silinder itu PR kuadrat, yang dimana Pi itu 3,14, dan saya asumsi di sini diameter saya itu tadi 150 mm, jadinya untuk reaksinya itu kan dibagi 2 dari diameter, jadinya 75. Dapat A2-nya itu 17.696,5 mm. A3 sama dengan A1 karena sama-sama beton balok. Dan di sini saya memakai baja dan beton karena yang di elemen 1 dan 3 saya memakai beton, dan di elemen 2 itu saya memakai baja. Di mana sesuai standar internasional, di mana baja itu mempunyai ketetapan sekitar 200 kN per meter milimeter persegi, dan untuk beton itu 30 kilonewton per meter milimeter persegi. Sebenarnya ini saya memasukkan di mana baja dan beton itu semaksimal mungkin, karena ketika di mana struktur tersebut mengalami terjadi permasalahan, jadi saya memakai asumsi di mana yang memakai maksimal. Untuk Q-nya gaya beban beratnya 2. Terus L1-nya ini inersia dulu. Inersia itu seperti saya jelaskan tadi, untuk beton itu memakai balok itu 1/12 BH pangkat 3. Jadi di sini seperti yang dibilang rumusnya 1/12 BH pangkat 3. Dan untuk yang I2 ini karena silinder itu jadinya memakai 3 pi R pi D pangkat 4 bagi 64. Sebenarnya bisa memakai jari-jari dan beda lagi inersianya. Kalau memakai diameter itu pi D pangkat 4 bagi 64. Kalau untuk memakai jari-jari itu memakai PR pangkat 4 bagi 4. Jadi ya tergantung kalian memakai yang mananya. Kalau saya di sini memakai diameter, memakai diameter, jadi memakai 150 langsung dibagi di pangkat 4 dibagi 64. Dan untuk hanya sudah jelas di sini diameternya sama inersia 3-nya seperti inersia 1, sama-sama beton dan balok. Ini di L1-nya saya asumsi 20 mm, L2-nya 10, dan L3-nya sekitar 20. Dan pertama yang kita cari itu matriks kekakuan batang lokal, di mana seperti rumus yang di ini EA per L 00, EA 00, 12 EI, 6 EI, dan seterusnya. Kita asumsikan, kita asumsikan seperti ini, dimasukkan. Udah jadi, karena saya mempunyai 3 elemen. Jadi, untuk matriks kekakuan batang lokalnya itu ada K1, KBL1, KBL2, dan KBL3. Untuk penamaannya itu terserah, karena untuk menyamakan saja batang lokal. Sebenarnya matriks kekakuan elemen bisa KE1 atau K1, K2. Bebas. Dan selanjutnya itu tahap di matriks rotasi transformasi. Untuk matriks rotasi transformasi, kita memakai rumus yang dimana seperti ini laporan saya. Untuk matriks ke matriks rotasinya itu memakai rumus begini. Oke. Untuk transformasi kita memakai rumus di mana itu ada matriks buka di sini.
Oke, ini ada. Ini dalam GCR. Oke, ini. Nah, ini kayaknya kebuka, maaf ya, agak ngelag. Oke, ini. Nah, ini untuk transformasi kita cek memakai. Oke, nih. Cos theta sin theta 0,0000 sin theta cos 0,001 cos theta sin theta min sin theta cos theta. Oke, balik lagi ke Excel. Untuk rotasi transformasi saya, karena luas apa namanya elemen saya tegak lurus dan datar kayak gini. Untuk asumsinya itu untuk tegak lurus itu kita memakai theta 90 dan untuk yang datar kayak gini memakai 0 derajat. Jadi rumusnya seperti ini di Excel. Cos 90 seperti yang tadi dirumuskan itu sama cos sin, jadinya ini sin 90 min sin 90. Nah, jadi di sini juga sama. Kenapa di sini memakai radian? Karena untuk apa namanya dari derajat itu harus dijadiin radian dulu. Dan T2 itu sama. T2 itu karena memakai yang datar jadinya dia cos radian 0. Lanjut. Untuk transformasi transpos itu adalah di mana seperti di matematika transpos itu adalah pembalikan di mana matriks yang tadinya 3x2 menjadi 2x3 seperti ini. Memakai rumus sama dengan transpos di drag dari K10 sampai P-nya. Dan seterusnya seperti itu untuk elemen 3. Terus untuk matriks elemen dalam koordinat global itu kita mempunyai rumus di mana KG itu kakak koordinat global sama dengan T transpose dikali yang tadi kakak batang lokal dikali sama transformasi. Untuk ini kita karena di dalam Excel itu hanya memiliki 2 array dalam apa namanya memasukkan rumus MMOL. Jadi kita perlu mempunyai 2 array. Yang pertama itu kita nggak bisa langsung ngaliin T transport dikali K dikali T, karena itu mempunyai 3, bukan 2. Jadi kita asumsikan pertama itu kita kali T transport dikali K, di mana di sini ada udah hasilnya dari 1 sampai 3 nih, di K3, K39 kita cek, kayak dari T transpose, ya sampai sini, dan dikali sama K, B10, ini di drag, oke? Dan seterusnya seperti itu. Nah, karena udah dapat T transpose dan K-nya, kan tadi rumusnya kan ini T transpose dikali K dikali T transformasi. Karena 2 array, kita perlu mengalihkan lagi ke transformasi. Jadi untuk mendapat KG ini dari yang hasil ini, dikali lagi ke transformasi. Nah, hasil ini SX19 di drag ini, mode, terus kalian pilih yang langsung ke K, dan seterusnya untuk sampai elemen 3. Ya. Bisa dipahami. Dan untuk selanjutnya itu tahap pembuatan di mana tabel insiden. Tabel insiden ini karena derajat kebebasan saya ada 6. Dan seperti yang dilihat 6 derajat seperti asumsinya, ini kan mempunyai nomor elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu umum dan elemen saya itu 1, 2, 3, di mana pada struktur yang ini kenapa ini 0 karena ada rafnya di sini, jadi keisinya sesuai elemennya. Jadi yang di 4, 5, 6, 1, 2, 3 keisi. Terus untuk yang elemen 2 ini karena ada semua, jadi dari 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keisi semua. Seperti yang elemen 2. Nah, untuk elemen 3 kebalikannya, dan dari di sini keisi 4, 5, 6, di sini 0. Oke? Jadinya keisi di sini 4, 5, 6, 0, 0, 0. Untuk matriks kekakuan struktur itu di mana kita dari ininya di yang tadi tabel insiden itu dimasukkan ke KG, diasumsikan ini kan 0, 0, 0 seperti ini, 1, 2, 3 dimasukin dulu, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0. Nah, sudah habis itu kita tandai di mana untuk misalkan di sini 1, 2, 3 di 4, 5, 6.
berarti saya bakal nyari merah di 1, 2, 3, di 4, 5, 6. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kan semuanya nih, 1, 2, 3, fokusnya di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kena drag semua, oke? Lanjut. Terus 4, 5, 6, di 1, 2, 3. Nah, di 4, 5, 6, di 1, 2, 3. Taruh di sini, misalkan asumsikan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, lanjut. Jadi di sini kan 4, 5, 6. Di sini jadinya 4, 5, 6 di 1, 2, 3. Oke, bisa dilanjut. Oke, matriks kekakuan struktur. Langsung ini untuk mencari matriks kekakuan struktur menjadi udah yang tadi diiniin, kita pindahkan ini untuk yang matriks kekakuan struktur itu sudah bergantung dengan derajat kebebasan kita. Misalkan kan saya karena saya mempunyai derajat kebebasan 6, jadi tetap 6 di sininya. Kalau misalkan ada saudara yang mempunyai derajat kebebasan 9, jadi bedanya di kekakuan struktur ini 9 kali 9. Oke, bisa diikuti. Terus untuk ini kita masukkan dari tadi nilai yang tadi ini di 1, 2, 3 kita masukkan 1 di sini V48, masukkan di ini 2, 3 sesuai ininya. Dan deret ke bawahnya juga 1, 2, 3. Nah, untuk yang K2 ini keisi semua karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 keisi semua. Nah, untuk yang ini karena dia di 4, 5, 6, berarti kita dari 4, 5, 6, 4, 5, 6, masukin yang ini. Oke, selanjutnya. Jadi, habis dapat K1, K2, K3, untuk mencari seperti rumus yang ini, rumus K1, K2, K3. Nah, ini kita habis itu mencari di mana ditambahkan dari K1, K2, dan K3 seperti yang tadi. Array itu hanya bisa 2. Untuk rumus MMOut itu, oke, kita lanjut tadi dari kekakuan struktur yang terpotong. Baik, share screen. Oke, lanjut. Untuk kekakuan struktur ini, kita yang tadi seperti saya bilang itu, kalau sudah dapat K1, K2, K3 itu karena mempunyai array 2 untuk memasukkan rumus MMOut itu berarti kita harus ditambah dari K1 ke K2 dulu semuanya di drag ke AB 57 sampai AG, ditambah juga di drag ke sini. Terus shift Ctrl Enter langsung dia convert semuanya, dan begitu pun untuk nyari yang K3-nya itu berarti dari hasil ini nih, berarti dari hasil yang K1, K2 semuanya di drag ditambah sama yang K3. Terus selanjutnya K-inverse. K-inverse itu dari ini hasil yang K1, K1 tambah K2, K3 di min inverse, di drag semuanya, shift Ctrl Enter langsung ke ini semua. Oke, sebelum mencari K-inverse ini karena kita membutuhkan gaya F ini mana? Kita harus mencari gaya dulu. Vektor beban ini rumusnya seperti yang tadi saya jelaskan ada di sini. Oke. Ini untuk vektor beban pakai EAL. Yang ini pertama dari pakaian L1, L2 karena saya bebannya ada di L2 jadi saya hanya cukup memakai di C3. Oke. Dan seterusnya itu ini di sini ada L3 di mana L3 membutuhkan rumus QL bagi 2 yaitu seperti ini saya ngambil yang di L2. Kenapa itu rumusnya kayak gitu? Karena itu udah ketentuan dari sananya dan di mana nih ada ketentuan beban memakai beban yang di mana MA WL pangkat 2 per 12 MB min WL pangkat 2 per 12 RAY EA per L per EA min L. Sorry. EA per L. Oke. Lanjut untuk ini bebannya udah nih tambahin M3 di sini. M3 itu kita convert ke QL pangkat 2 bagi 12 yang tadi saya bilang itu rumus. Bedanya Q sama W sama aja ya untuk beban merata. Nah, saya convert di sini untuk yang M3 karena saya memakai L2.
Terus dan untuk seterusnya tinggal tambahin minus di sini sama untuk yang ini kedua, yang ini sama untuk yang kesini. Oke. Udah dapat di FOG ini memakai rumus MMUT dari K49 itu berarti kita memakai ya T transpose di 2 karena elemen di 2 yang ada beban matanya drag semua sampai P54 dan di MMUT itu tuh kalian dalam matriks ya langsung dimana bisa convert semuanya di Excel. Jadi kalau untuk MMUT itu berarti kalau kita ngaliin langsung sekaligus langsung kegeser semuanya matriksnya. Ini dikali ke R ini R79 sampai R84 di mana faktor beban dapat FOG-nya ini di mana FOG itu adalah FOG itu dia itu elemen kedalaman vektor beban yang dimana FOG itu koordinat global ya hari ini. Terus habis dari situ kita dapat FOG 1 untuk mencari FOG. FO itu rumusnya FOG 1, FOG 2, FOG 3. Karena saya hanya memakai satu beban, merata di elemen 2, jadi saya hanya memiliki satu FOG dan tidak perlu jumlah. Oke, lanjut. Untuk ini kita asumsi lagi tabel insiden, di mana persamaan kita mencari persamaan keseimbangan struktur, di mana rumusnya itu KD sama dengan F kurang F0 untuk memperoleh nilai vektor pemilihan struktur. Pertama kita nyari D itu D itu sesuai derajat kebebasan kita. Saya ada 6 berarti D-nya sampai 6. Terus F itu asumsi 0 dulu. Nah, untuk mencari FO kita memakai rumus ini. FO, ya benar. R79 di mana yang tadi vektor bebannya itu langsung diinin aja, cuman gunanya ini cuman dipindahin sih. Kalau kayak gini. Sampai sini di FO dah. Ini kan FO kita udah punya. Terus untuk mencari yang tadi ini kita di rumus KD itu F kurang FO berarti kita rumus ini F dikurang FO berarti F ini ya dikurang semuanya didrag dikurang sama rumus ini jadinya segini. Dan seperti yang kalian lihat itu seperti ini. Nah, jadinya kan ini kan K inverse. Untuk mencari KD itu butuhnya itu K inverse ya. K inverse di mana? K inverse dikali D itu yang tadi F dikurang F0 itu D. Oke, jadi kita lihat dari Excel ini. Nah, ini untuk mencari K inverse kali D. Nah, ini memakai rumus ini rumus AB91 nih. Kita convertnya pasti ke K inverse. AB91. Nah, sampai AG. Oke, lanjut ke L121 berarti convertnya ke sini. Oke, ada dikali itu kan dikali tapi langsung dapatnya segini nih semuanya sesuai yang tadi ada di PDF hasil saya nih. Lanjut itu kita mencari vektor perpindahan elemen di mana DG, I, DI. Masukkan nilai perpindahan sesuai vektor perpindahan elemen. Karena kita mempunyai 3 elemen, jadi adanya DG1, DG2, DG3. Oke, lanjut ke Excel. Kita konferensi itu untuk insiden lagi. Dan di DG ini mencari, ya, ini asumsinya 0 karena di sini 000 di 123 di 456 sesuai yang saya tadi rumuskan. Nah, ini di J 123 cek berarti untuk ini kita masukkan saja di J1 J132 berarti ini J132 sorry J132 ada di sini sesuaiin yang tadi derajat insiden kita. Jadi karena ini jadinya 0J132 yang ini, terus kita punya di 456 yang ini J133 yang ini, jadinya di 123 diletakinnya di 456. Paham? Yang DG2 sama aja karena keisi semua jadinya sesuai yang ini keisi semua.
Karena apa? Karena ini semua KC. Ini semua KC. Ini sebalikannya, yang 456 taruh di sini, 456. Bentar ya. 456 nih, 456. Oke, dimasukkan ke sini 456 di 1, 2, 3. Paham kan? D1 itu pakai rumus MMO, di mana D1 itu kita mencari di mana? Nah, koordinat koordinat global global ke lokal menjadi D1. Sorry, kursornya belum. Yap, ini. Oke. Nah, ini D1 lanjut. Kita nyari D1. Ini rumusnya. Seperti yang tadi memo dari K10 cari K10. K10 P11. Berarti kita butuh K10 itu dari ke elemen lokal tadi. Oke. K10 yang tadi, enggak sorry, untuk transformasi. Butuhnya ditransformasi K10 sampai P. Ya, lanjut di convert ke key 100 yang tadi di ini. Nah, ini yang DG. Oke, jadi di mode nah dapat gitu ya. Untuk seterusnya DG D2, D3 juga sama. Nah, sekarang nyari beban. Gimana itu beban vektor beban yang dimana diambil dari gaya ujung elemen karena circle saya memiliki dua elemen, saya asumsikan dua elemen berbeda menggunakan rumus FI, KI, DI, FOI. Nah, sebelum itu kita itu bakal runtutin, sorry, kursornya belum pas. Oke, gaya ujung elemen. Di mana gaya ujung elemen itu menggunakan persamaan keseimbangan, menggunakan gaya-gaya keseimbangan elemen. Nah, ini rumusnya cuman kayak gini, mode yang tadi B10 itu sampai G15 berarti kita butuh kakuan global, kakuan lokal maksudnya, sorry, sampai G15 dan convert ke seperti hal yang kalian tahu tadi, key dari F ini kan tadi butuh K lokal dan di ini ke ini D1. Jadinya dapat F. Ini F1, F2, F3. Ini untuk cari doang ya, pencarian untuk kita penentuan struktur beban elemen. Nah, karena saya asumsinya beban beratnya di 2, berarti kita memakai yang ini. Yang di kedua, ini F2. Nah, ini F2 beban elemen. Nah, ini rumusnya Q 116, ya ini proper ditambah dengan R79 yang tadi FO kita. Oke, jadi nah ini hasilnya. Akhir. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Seperti hal yang kita hitung. Sekian dari presentasi saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.